saya mau bicara tentang ngawur. Bicara yang nggak karu-karuan, guys. Oke. Tapi sebelumnya tak nganter dulu ya, guys. Ini saya dapat satu order nih Kayung Yun, nganter ke Gadang ini ya, guys ya. Pagi-pagi sarapan bubur enak ini, guys. Jadi ceritanya itu tergoda ini, guys. Saya tergoda pengen nguyul lagi gitu loh. Tapi gimana ceritanya? Habis ini ya, guys, saya tak nganter dulu ya. Tunggu. Oke ya, guys, saya lanjutkan ya ngobrol yang nggak pentingnya. Kenapa saya kok pengen masang tuyul atau fake GPS? Soalnya saya pengen bisa mindahin titik lokasi saya, jadi saya nggak harus di rumah terus. Soalnya biar saya bisa produk gacor itu loh, guys, akunnya. Katanya kalau pindah-pindah itu bisa memperbaiki. Jadi harapannya itu kalau saya pindah-pindah tempat itu bisa dapat orderan. Katanya loh, guys ya. Soalnya saya juga belum pernah telepon ke CS-nya CS-nya Gojek. Katanya kalau apa itu anyep suruh email atau suruh telepon, tanya kenapa kok ordernya sepi. Ya karena paling saya ngebitnya nggak continue paling, guys. Jadi ya kadang off 1 hari 2 hari terus besok ngebit lagi. Mungkin itu ya penyebabnya, tapi saya nggak tahu lagi. Yang jelas paling nggak ada order di sekitar saya. Nah itu mungkin yang paling nyata itu ya, guys. Tapi ketika saya lihat ada salah satu temen yang masih bisa masang tuyul, kok tergoda ya, guys. Pikiran saya mau tak pasang lagi tuyul itu di HP saya. Jadi saya kan bisa mindah titik lokasi saya, nggak harus di rumah terus titik GPS saya. Saya bisa mindah-mindah ke kemana-mana. Oke, guys, tak nganter makanan dulu ya, guys ya. Oh ya, bentar. Tapi aku yo wedi, guys, nek masang tuyul nek, guys. Ya soalnya wis pernah kedetek 2 kali ya. Wis pernah dikasih peringatan sama sistemnya Gojek. Lepaskan fake GPS Anda atau Anda kena sanksi tartib cek. Itu ya, guys ya. Munine gitu. Ya perlu dipikirkan lagi ya, guys. Ini saya itu di belakangnya pabrik gula Kedung Agung, guys. Ini di Lemah Dhuwur. Saya enggak tahu ya di
samping kiri saya itu kapan jadi perumahan. Mungkin 10, 5, 10 atau 15 tahun lagi ini sudah penuh ini guys. Jadi rumah semua ini ya di samping kiri saya ini, yang sekarang masih sawah-sawah ini guys. Lokasi mancing welut ini guys. Kembali lagi ke topik tergoda ya guys ya, tergoda masang fake GPS. Sebenarnya menguntungkan loh guys bagi saya, tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya. Kalau menurut saya pribadi itu menguntungkan, soalnya saya nggak perlu ngetem kesana kemari, saya hanya ngetem dari rumah. Apa itu namanya, aplikasi palsunya saya nyalakan, ya sudah, saya nggak harus ke tempat tem-tem itu. Misalkan saya mau ke Nelongso, ya wes lah pasangnya di Nelongso guys, siapa tahu dapat order Nelongso di situ. Kalau saya pengen ke Gadang ya tak titik aja ke Gadang sana, tapi kan ya nggak mungkin guys, masa saya dari Sukun terus nitik di Gadang itu nggak mungkin. Masa nanti kalau ada yang order, dapat orderan, kok titiknya di dekat sini ya mas, tapi kok lama, itu jadi masalah itu nanti guys. Jadi ini mengelabui customer itu guys, ya nggak mungkin lah terlalu jauh, ya setidaknya 500 atau 300 meter lah dari posisi saya, itu nanti saya nitiknya gitu. Jadi kalau saya dapat order itu nggak jauh-jauh sekali gitu loh jemputnya, atau saya pick up-nya nggak terlalu jauh gitu. Ya kalau dapatnya GoFood atau GoShop. Lah kalau dapatnya GoRide lah aneh nanti guys. Ya itu menurut saya enaknya di situ. Tapi nggak enaknya sewaktu-waktu saya masih bisa kena peringatan lagi, dan kalau kena peringatan akun saya kan dibekukan atau disuspend malahan guys, malah nggak iso ngojek neh, nggak bisa bikin konten malahan. Aduh, kenapa ini kayak macet nih? Oh, macet, jalannya angel guys. Ini daerah ini memang lagi sedang banyak pembangunan perumahan ini guys, makanya jalannya jeglong-jeglong ini guys, banyak lubang. Tapi saya seneng kok guys, apa itu, kalau ngojek terus daerahnya kayak gini, nggak sesek itu loh, nggak sumpek di jalan yang trafiknya terlalu padat gitu, macet itu, waduh bikin pusing itu di kepala ya guys ya. Itu saya sekarang suka ngebit yang arahnya itu desa-desa guys, enak space gitu loh guys, untuk melihat sekeliling saya itu, kanan kiri saya itu masih tegalan, masih sawah, masih pohon-pohon, itu seneng aku guys, daripada yang kanan kiri itu wang-weng kendaraan. Oke, tak pick up dulu ya guys. Ini kendaraan di depan saya ini, kalau kita di belakangnya terlalu dekat itu berbahaya guys, apalagi kalau kondisi jalannya agak naik ya guys. Nanti kalau truk di depan saya itu misalnya nggak kuat, terus dia mundur, itu kan bahaya guys. Jadi mending kita menjauh aja lah, kita jaga jarak dari kendaraan yang dengan muatan
sangat banyak seperti itu ya guys. Soalnya truk ngarepku tuh koyo overload itu guys menurutku. Nah ini kayu sak mono akeh. Itu kalau lewat kota semprit sampai Pak Polisi itu guys kayak tapi ya janganlah, mudah-mudahan jangan sampai disemprit ya, kasihan nanti Pak sopir. Fake GPS itu ya enaknya kayak tadi itu ya guys yang saya ceritakan di depan, tapi nggak enaknya ya itu tadi saya bisa disuspend dan saya bisa gemerah dengan konco-konco yang lain kalau konangan, tapi konangan dengan teman-teman yang polosan, yang orian nggak pakai fake itu biasanya nggak enak, jadi tukaran nanti guys hasil akhirnya gitu loh. Jadi ya wis ngati-ngati kalau pakai fake GPS itu. Biasanya kan kalau di Malang sini ya wis ke area Suhat sana wis paling aman gitu kalau kita mau masang tuyul, kita mau pakai tuyul. Soalnya kan di sana wis areanya wis banyak yang pakai semua, banyak yang pakai GPS. Oke, itulah ketergodaan saya ya guys ya. Saya itu tergoda pengen masang fake GPS, bukan tergoda yang lainnya ya guys ya. Tapi ya pengen nih guys masang fake GPS lagi. Oke, itu tadi cerita saya hari ini ya guys, cerita ngawur pol wes kurang gina blas pokoknya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.